Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Messi Debiola dengan NIM 2117129. Di sini saya akan mencoba menjawab soal ilmu komunikasi. Di mana yang pertama yaitu adalah pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi di sini adalah proses pertukaran informasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang pada gilirannya akan memunculkan sikap saling pengertian yang mendalam. Yang kedua adalah elemen-elemen komunikasi. Elemen-elemen komunikasi di sini adalah dasar yang mendasari sesuatu, di mana elemen komunikasi ini terbagi atas 6. Yang pertama adalah si pengirim. Si pengirim ini juga disebut dengan komunikator. Komunikator adalah setiap individu, kelompok, ataupun organisasi yang akan melakukan komunikasi dengan mengkomunikasikan gagasannya kepada pihak lain. Yang kedua adalah pesan atau message, sebuah ide yang akan dikomunikasikan. Yang ketiga adalah encoding. Encoding ini adalah proses merubah pesan atau informasi lainnya yang akan menjadi simbol yang akan dimengerti oleh si penerima. Selanjutnya yaitu adalah sasaran komunikasi. Sasaran komunikasi ini adalah media yang akan digunakan untuk menyampaikan komunikasi. Selanjutnya yaitu adalah decoding. Penerima mencoba memahami pesan yang disampaikan oleh si pengirim. Selanjutnya yang kelima yaitu adalah penerima. Penerima yaitu adalah orang yang ditargetkan sebagai penerima pesan dari komunikasi, sebagai penerima komunikasi. Selanjutnya yaitu adalah yang terakhir yaitu adalah feedback atau umpan balik. Maksudnya di sini adalah si penerima bisa memahami isi pesan dengan baik dan benar dari si pengirim. Selanjutnya yaitu adalah prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi di sini terbagi atas 12, di mana yang pertama adalah komunikasi adalah simbol proses simbolik. Manusia adalah animal simbolik. Yang kedua adalah setiap perilaku setiap pelaku mempunyai potensi komunikasi. Yang ketiga adalah komunikasi tidak terbatas. Komunikasi memiliki dimensi isi dan dimensi hubungan. Yang keempat adalah komunikasi komunikasi tidak terbatas oleh kesenjangan. Yang kelima yaitu adalah komunikasi berlangsung dalam konteks ruang dan waktu. Selanjutnya yaitu adalah yang keenam yaitu komunikasi mempunyai prediksi peserta komunikasi. Yang ketujuh yaitu komunikasi bersifat sistemik, di mana di sini terbagi atas 2. Yang pertama yaitu adalah sistem internal, dan yang kedua yaitu adalah sistem eksternal. Sistem internal yaitu adalah seperti kerangka rujukan, bidang pengalaman, struktural kognitif. Yang selanjutnya yaitu adalah pola pikiran, dan internal sikap. Selanjutnya yaitu adalah sistem rasional, di mana sistem rasional ini
bersifat seperti penataan ruangan, pencahayaan, kegaduhan di sekitar, maupun isyarat-isyarat fisik lainnya. Selanjutnya yaitu yang kedelapan, yaitu adalah komunikasi. Semakin mirip tingkat sosial budaya seseorang, maka semakin efektif komunikasi tersebut. Selanjutnya yang kesembilan, yaitu adalah komunikasi bersifat non sekuensial. Artinya si pendengar juga bisa menjadi komunikasi melalui si pendengar juga bisa menjadi komunikasi dalam waktu yang bersamaan karena melalui seperti nonverbal, karena melalui komunikasi nonverbal seperti anggukan kepala, rasa cemas, dan mengobrol dengan teman dan lain-lain. Selanjutnya yang ke-10, yaitu komunikasi itu bersifat prosedural, dinamis, dan struktural, di mana meliputi yang pertama yaitu komunikasi meskipun si komunikasi telah berakhir, tetapi masing-masing masih melakukan penyandian sendiri-sendiri untuk dengan pengalamannya. Selanjutnya yaitu yang ke-11, yaitu adalah komunikasi bersifat irreversible, yaitu komunikasi itu tidak dapat diubah lagi, yang artinya yaitu apabila komunikasi itu telah disampaikan kepada khalayak ramai, maka komunikasi itu tidak dapat dikendalikan ataupun dihilangkan efeknya. Yang ke-12 yaitu komunikasi bukan denase untuk menyelesaikan masalah, namun komunikasi hanya memberikan instrumen yang bersifat konsensus. Selanjutnya yaitu adalah pola-pola komunikasi dalam Islam dan etika komunikasi dalam Islam, di mana yang pertama yaitu adalah qaulan sadida. Qaulan sadida yaitu adalah perkataan yang benar. Perkataan yang benar di sini artinya perkataan, ucapan maupun perkataannya itu yang benar dari segi substansi maupun dari segi redaksi. Dari segi substansi seperti dari segi materi, isi, dan pesannya itu baik. Selanjutnya benar. Yang kedua dari segi redaksi, yaitu dengan menggunakan tata bahasa. Selanjutnya yaitu adalah qaulan baliga. Qaulan baliga yaitu adalah ucapan yang efektif, di mana dengan menggunakan kata-kata yang efektif, tepat sasaran, tidak berbelit-belit, dan langsung kepada pokok permasalahan. Selanjutnya yaitu adalah qaulan ma'rufa, di mana ucapan yang perkataan yang baik dengan menggunakan perkataan yang baik, perkataan yang lemah lembut, yang tidak kasar, perkataan yang ucapan yang menggunakan sindiran tetapi tidak kasar dan tidak menyakiti orang lain. Selanjutnya yaitu adalah qaulan karimah, yaitu adalah perkataan yang mulia, di mana perkataannya yaitu harus mulia, lemah lembut, tidak kasar, dengan menggunakan tata kerama, dan perkataannya itu dapat menyentuh hati. Selanjutnya yaitu adalah qaulan layyuna, di mana
di situ artinya itu adalah perkataan yang lemah lembut. Perkataan yang lemah lembut artinya dengan menggunakan kata-kata yang kata-kata yang lembut, tidak kasar, dengan menggunakan tata bahasa, dengan kata-kata yang menyentuh hati, kata-kata yang dengan rasa hormat dan mengagumkan dan menyentuh hati. Selanjutnya yaitu adalah yang terakhir, qaulan maisyura, di mana di sini artinya yaitu adalah ucapan yang mudah dipahami, ucapan yang perkataan maupun ucapan itu yang dapat mudah dipahami, yang dimengerti oleh orang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك ورحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا بآياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا
khalidina fiha la yabghuna anha